Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Novelius Rumbarar dan juga ada teman saya Preti Ardiani dan Iqbal Syaiful Rifki Arosyad. Kami dari kelompok 4 akan membahas tema tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pidato kali ini, saya akan membahas tema tentang pendidikan dengan judul pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit untuk didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain yang terpencil. Pendidikan merupakan suatu di antara cara untuk menggapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, ataukah presiden, pilot? Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Perkenalkan, nama saya Preti Ardiani dengan NIM 11011934. Saya akan melanjutkan yang novel bicarakan, yaitu tentang materinya tentang pendidikan. Tentu kita mengetahui betapa majunya negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, dan Korea. Rahasia kemajuan yang tercipta di negara-negara tersebut adalah hanya pada soal pendidikan. Penduduknya sudah biasa hidup dengan pendidikan yang tinggi untuk menjadi sumber daya manusia yang maju dan terampil. Jika dibandingkan dengan kondisi Indonesia hari ini, maka situasi ini begitu jauh jaraknya. Namun demikian, pemerintah telah berusaha memajukan mutu pendidikan kita. Selain itu juga terus berusaha mewujudkan aturan wajib belajar 9 tahun yang dari dulu sudah dijalankan. Dengan begitu, patutlah kita terhadap dunia pendidikan Indonesia bisa semaju dengan dunia pendidikan di negara lain. Semoga pidato ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Syaiful Rifki Arosyad. Saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan pidato yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Preti Ardiani. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 4, mempunyai tema pidato, yaitu pendidikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan saya, dan juga saya berterima kasih kepada rekan kelompok saya, yaitu kelompok 4. Saya akan membacakan judul pidato, yaitu pendidikan di era globalisasi. Nah, teman-teman sekalian,
disadari ataupun tidak, pola hidup kita telah banyak terpengaruh oleh arus globalisasi yang makin nyata. Globalisasi memang mempunyai banyak pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari, dan terlebih lagi mempunyai pengaruh banyak dalam segala aspek. Dalam hal transportasi misalnya, yang dulunya hanya berbentuk angkutan umum tradisional seperti biasa, namun di era globalisasi ini, sejalan dengan perkembangan teknologi, model transportasi sekarang mulai rapi, mudah, dan nyaman digunakan. Dalam bidang komunikasi juga demikian. Kalau kita ingat dulu, untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah pasti masih dengan menggunakan cara yang tradisional, yaitu seperti surat menyurat, berkirim surat dengan satu sama lain kepada rekan, kepada saudara kita. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh juga bisa digunakan melalui ponsel. Kita tidak perlu lagi cemas harus berkirim surat yang begitu lama, sebab kini hadir layanan komunikasi instan yang cepat dan mudah. Semua contoh-contoh perkembangan di atas tak lepas dari perkembangan internet yang makin canggih. Tak ayal hadirnya teknologi ini benar-benar memudahkan kehidupan manusia dan juga memudahkan dalam melakukan segala aktivitas kegiatan sehari-hari kita. Yang harus diperhatikan kini, meski arus globalisasi ini begitu kencang, kita juga mesti mampu membentengi diri dari hal-hal negatif. Tidak semua kemudahan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif, melainkan hal yang negatif pun sangat mudah untuk didapatkan. Karena itu, kita sebagai tenaga pendidik dunia pendidikan Indonesia, ayo kita contohkan bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar. Anak-anak dan murid-murid ataupun kita, khususnya di kalangan mahasiswa, kita sebagai kalangan mahasiswa harus kita ajari kepada kalangan yang ada di bawah kita, yaitu adik-adik yang masih berpendidikan di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama atau SMP. Ayo kita ajari bagaimana menggunakan media sosial secara aktif dan bijaksana, supaya para peserta didik yang ada di bawah kita, yaitu murid-murid SMP ataupun SD, tidak terjerumus dalam arah yang salah, yang justru akan membawa mereka dalam gerbong perilaku yang tidak terpuji. Sangat disayangkan bila kemudahan dalam pengaksesan pendidikan di era globalisasi ini disalahgunakan. Demikianlah pidato singkat yang saya sebutkan untuk tugas kuliah kelompok ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pidato ini adalah, tentu di era globalisasi ini tuh berbagai macam informasi dalam segala akses itu sangat mudah didapatkan. Tidak hanya pendidikan, melainkan apapun informasi yang kita ingin cari. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai generasi penerus bangsa harus berpintar dan bijak dalam memilih informasi yang telah tersedia di dalam internet tersebut. Sekian dari saya, dan saya ucapkan sekian juga dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.